Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Tetap semangat, penuh jiwa, luar biasa. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyi dulu salah satu lagu wajib nasional. Oke, semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke. Kita langsung berdoa. Oke. Sidang terus. 4 kali 3 12. 5 kali 3 4 kali 8 32. 7 kali 5 35. 5 kali 5 6 kali 3 18. 7 kali 3 9 kali 4 36. 5 kali 4 20. 6 kali 4 6 kali 4 24. 5 kali 3 15. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Nah, sebelum itu kita ice breathing satu kali dulu ya. Silahkan berdiri dulu, kita tepuk the best. Oke, salah satu pimpin salah. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Is the best. Oke, ulang yang semangat. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Is the best. Oke, sit down please. Thank you, ma'am. Oke. Baik. Sebelum pembelajaran mulai, ibu ada pertanyaan untuk kalian ya. Pertanyaannya adalah, pernah tidak kamu melihat atau meraba atau menggunakan komputer atau sejenis komputer? Pernah tidak? Pernah. Oke. Kalau pernah, kamu pernah raba atau gunakan? Kalau begitu, gunakan untuk apa? Maksudnya untuk menggunakan komputer itu untuk apa? Pada saat untuk menggunakan, iya belajar, tapi untuk apa? Mengerjakan tugas. Itu seperti apa mengerjakan tugas itu?
komputasional dalam kehidupan. Oke. Menurut kamu komputer atau sejenisnya itu berguna tuh ya untuk kita punya kehidupan ini? Berguna, seperti untuk apa saja? Untuk belajar, untuk apa lagi? Untuk mengerjakan tugas, apa lagi? Bisa mengetahui apa? Apa yang kita belum mengetahui? Mengetahui apa yang belum kita mengetahui. Oke, jadi nanti di dalam pembelajaran ini kita akan belajar menggunakan atau belajar berpikir seperti cara kerja komputer. Kita akan belajar bagaimana kita berpikir seperti cara kerja komputer. Jadi materi kita itu adalah berpikir komputasional dalam kehidupan. Nah, menurut kamu apa perbedaan cara kerja komputer dengan cara kerja manual biasa? Ada yang tahu? Tidak apa-apa, jawab saja. Salah juga tidak apa-apa. Apa perbedaan pada cara kerja komputer yang seperti yang biasa kamu? Cara kerja berpikir, cara kerja biasa dan cara berpikir. Maksudnya cara kerja misalnya Chromebook ya, yang kamu biasa pakai itu. Cara kerjanya dan perbedaan cara kerjanya dengan kita berpikir secara manual itu, kamu tahu tidak? Tahu. Coba. Bedanya apa? Berpikir dengan komputer itu bisa langsung menjawab pertanyaan. Bisa langsung menjawab. Berarti cepat ya dia. Oke, kalau terus? Kalau berpikir manual harus berpikir secara logika. Secara logika. Terus? Berpikir lama. Oke. Jadi salah satunya itu ya, cara kerja komputer itu dia cepat. Contohnya, kamu seperti yang selama ini kamu pakai, kamu buka, kamu cari apa, dia jawabnya cepat. Tapi kalau cara kerja biasa manual kita perlu berpikir dulu beberapa saat. Jadi dia lebih lambat. Kalau cara kerja komputer dia lebih cepat. Nah sekarang, sekarang open your Chromebook. Buka Chromebook kamu dan sekarang cari arti kata dari berpikir komputasional. Ya. Nanti wifi-nya Arkin Pak ya. Pakai wifi Arkin Pak. Coba cari arti kata berpikir komputasional. Apa itu? Berpikir komputasional. Cari artinya apa? Pengertian dari berpikir komputasional. Wifi-nya Arkin Pak ya. Seandainya Pulau Geon ini apa namanya? Huruf kecil semua tanpa spasi. Kalau mata punya udah selingkuh
efektif dan efisien. Oke. Ada yang sudah dapat? Sudah. Sudah. Fadlis, coba baca ibu tulis di sini. Berpikir Komputasional. adalah sebuah proses Sebuah proses memecahkan yang lain tetap cari, yang belum dapat itu tetap cari ya. Ini karena Fadlisnya sudah dapat ibu tulis di sini. Sebuah proses masalah memecahkan masalah. yang mengambil Masalah yang mengambil konsep dan teknik konsep dan teknis dari ilmu komputer untuk memformulasikan masalah dan rumuskan berpikir komputasional artinya apa? solusi yang efektif dan efisien Memformulasikan masalah dan merumuskan terus solusi yang efektif dan efisien. Oke. Yang lain sudah dapat? Di sini sudah dapat belum? Sudah umur kamu Kevin? Kamu ibunya mana sih guys? Dia begini. Sandi Pulau yang tadi saya bilang. Sudah? Sudah? Di sana sudah terhubung atau belum? Sudah? Coba. Sudah nih. Lalu? Kamu ini kan? Bukan di sini kan? Sudah lihat artinya? Oke. Ibu, kamu punya satu saja coba. Ini mati satu. Di sana sudah atau belum? Di situ sudah atau belum? Ini contohnya. Oke. Ini sudah? Belum? Di sini sudah? Oke. Sekarang yang sudah dapat jawabannya tadi itu, Ibu kasih waktu 1 menit untuk berpikir bagaimana caranya sampai engkau mendapatkan apa ini? Bagaimana caranya sampai engkau mendapatkan arti tadi itu? Jadi yang pertama, kau buat apa dulu? Ketika Ibu memberikan tugas, carilah arti dari berpikir komputasional. Apa saja yang kau lakukan?
sampai engkau mendapatkan itu. Bisa tuh? Maksudnya yang engkau lakukan bikin apa? Lalu sehingga sudah bisa ini bisa seperti itu. Mendapatkan jawaban. Ya, belum mendapatkan Tulis jawaban. itu. Tidak usah tulis. Nanti jawab saja. Di situ sudah. Di situ belum. Oke, Fandris. Dari kelompoknya Fandris ini, bagaimana caranya sampai sehingga engkau bisa sampai mendapatkan arti dari berpikir komputasional itu? Apa saja yang engkau lakukan? Membuka kelompok. Satu, dia membuka kelompok. Terus Membuka Google Chrome. membuka Google Chrome. Terus mengetik pertanyaan. mengetik pertanyaan. Terus Membaca membaca pertanyaan jawaban tersebut. Iya, membaca jawabannya. Oke. Menurut yang lain. Nah, dari kisah mereka, membuka kelompok. Apakah itu hal pertama yang kamu lakukan? Iya. Berarti yang paling pertama itu adalah membuka kelompok. Lalu setelah membuka kelompok, membuka Google Chrome. Apa? Mengetik sandi. Mengetik kata sandi. Mengetik kata sandi. Mengetik kata sandi. Habis dari membuka Chrome. Terus Habis setelah menyambungkan wifi. iya, menyambungkan wifi. Betul sekali. Berarti yang ketiga menyambungkan wifi ya. Lalu Buka Google Chrome. membuka Google Chrome. Lalu Mengetik pertanyaan. mengetik pertanyaan. Apakah sampai di situ saja? Mengetik pertanyaan saja? Mengetik pertanyaan di mana? Mengetik arti Dan mengetik pertanyaan di Google Chrome. di Google Chrome. Mengetik. di mana? Iya, di Google Chrome. Tapi di bagian mana? Di bagian ditelusuri. Iya, betul sekali. Mengetik pertanyaan di bagian pencarian, telusuri atau pencarian. Mengetik pertanyaan di bagian pencarian. Oke, lalu Menjawab. Membaca jawaban. membaca jawaban yang 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 muncul ya, membaca jawaban yang muncul. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, jadi yang kamu lakukan ketika ibu meminta kamu untuk mencari arti dari berpikir komputasional adalah membuka kelompok yang paling pertama, lalu mengetik kata sandinya dulu di kelompok itu, lalu menghubungkan wifi-nya, lalu ketika wifi-nya sudah terhubung, maka membuka Google Chrome. Lalu, sudah kalau Google Chrome-nya sudah terbuka, mengetik pertanyaan di bagian pencarian. Di bagian pencarian. Nah, lalu yang keempat membaca jawaban yang muncul. Nah, itu ada pertanyaan. Kalau misalnya salah satu bagian urutan itu tidak ada, kamu bisa ketemu jawabannya atau tidak? Tidak ada. Misalnya kata sandinya kamu tidak tahu, kamu bisa masuk dan menemukan arti kata itu atau tidak? Tidak. Misalnya aplikasi Google Chrome-nya di dalam itu tidak ada. Apakah kamu bisa? Tidak ada. Kalau wifi-nya tidak ada? Tidak bisa.
dia apa namanya, ketika kita mau menggunakannya maka dia harus kita menggunakannya atau mengerjakannya secara urutan, runtut, logis. Kalau misalnya kamu memasukkannya sesuatu di dalam salah, misalnya kamu mau mencari berpikir komputasional, lalu misalnya kamu mengetikkannya salah misalnya, maka sebentar dia punya jawabannya juga tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu yang namanya kita berpikir komputasional tadi juga, berpikir sesuai dengan cara berpikir komputer. Cara berpikirnya runtut, logis, secara urut, begitu. Oke. Nah, jadi untuk jawaban yang kamu berikan tadi itu ada benar ya. Cara cara mencari kata runtut tadi. Nah, ini berhubungan dengan berpikir komputasional ini. Coba sekarang ibu minta siapa nih? Siapa yang mau baca? Fania. Fania coba mau baca yang ini. 4 pilar berpikir komputasional. Semuanya dengar. 4 pilar berpikir komputasional. Ya. 1. Decomposition atau pemecahan masalah. Ya. 1. Membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Contohnya, menyelesaikan PR banyak dibagi per mata pelajaran. 2. Pattern recognition atau pengenalan pola, mengenali pola atau kesamaan dari suatu masalah. Contoh, menyadari bahwa semua soal perkalian bisa diselesaikan dengan cara yang mirip. 3. Abstraction atau abstraksi. 1. Memilah informasi penting dan membagikan hal yang tidak relevan. Contohnya, saat membaca soal cerita, fokus pada angka yang diperlukan. 4. Algoritma. Membuat langkah-langkah teratur untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, cara membuat teh, panaskan air, lalu masukkan teh dan tambahkan gula. Aduk. Sudah? Oke. Tepuk tangan untuk Fania. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau ada 4 cara ya. Yang pertama itu dekomposisi. Yang pertama itu dekomposisi. Perhatikan di sini. Ibu, ya. Ya. Satu itu dekomposisi. Dekomposisi tadi itu dekomposisi itu memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Memecah masalah yang besar. Jadi yang namanya berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, menentukan pola. Yang ketiga, abstraksi. Lalu yang keempat, algoritma. Jadi dekomposisi. Yang kedua itu menentukan pola. Lalu yang ketiga di sini, yang ketiga itu abstraksi. Lalu yang keempat
masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Jadi ketika ibu, mungkin jangan begitu Kak Aries. Ketika ibu meminta kamu untuk mencari kata di dalam kamus, maka yang kamu lakukan adalah membuka bumbu, ya. Jadi masalah utamanya adalah mencari arti kata di dalam rumbu. Itu masalahnya, Jadi masalah utamanya adalah mencari arti kata di dalam rumbu. Sekarang, dekomposisinya menentukan kata yang ingin dicari. Dari yang pertama itu membuka rumbu, lalu menentukan kata yang ingin dicari, lalu mengakses koneksi internet atau menghubungkan wifi-nya. Kalau kita punya di kampus di sini kan harus mengetikkan dulu dia punya sandinya, lalu mengetik kata yang dicari di bagian pencarian, lalu membaca dan memahami arti kata. Nah, yang ini yang kamu sudah apa tadi itu berikan jawaban. Yang ini termasuk dekomposisi, termasuk dekomposisi. Memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Jadi yang kamu katakan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu, nomor 1 sampai nomor 6 ini, 4, 5, 6 ini termasuk dekomposisi. Berpikir komputasional, dekomposisi. Dekomposisi. Lalu menentukan pola. Polanya itu selalu sama, Pola itu seperti apa, Kamu pernah buka HP yang orang pakai pola? Pernah? Yang kamu punya HP? Ada toh? Polanya itu yang sama. Kalau pola yang kamu bikinkan salah, maka bisa buka HP atau tidak? Tidak bisa toh. Nah, polanya itu adalah selalu sama ketika kamu mencari apa? Arti kata tadi, maka polanya selalu sama. Mengetikkan polanya itu selalu mengetikkan kata di kolom pencarian. Lalu hasilnya polanya itu adalah yang masalah tadi itu kan, mencari kata di dalam rumput tadi itu. Polanya adalah mengetik kata di kolom pencarian. Kolom pencarian. Nah, nanti kalau misalnya ibu minta kamu untuk mencari kata yang lain juga, kamu akan melakukan hal yang sama, yaitu mengetikkan kata tersebut di bagian pencarian. Nah, itu polanya. Seperti kamu buka HP, polanya yang sama yang kamu sudah tentukan. Tidak bisa polanya itu diganti-ganti. Nah, kalau mencari kata tadi itu polanya adalah mengetik kata yang dicari di bagian pencarian. Polanya itu. Jadi kamu tidak bisa rubah polanya. Kalau kamu rubah polanya, maka dia tidak bisa membaca. Rumput tidak bisa membaca. Seperti itu. Itu pola. Kalau dekomposisi yang termasuk yang ini. Pola yang ini. Lalu abstraksi. Abstraksi itu adalah mengabaikan hal yang tidak relevan. Mengabaikan hal yang tidak relevan. Jadi saya omongin kamu ngerti tidak? Sampai di pola tadi kamu mengerti atau tidak? Kelas 5? Saya omong sampai di pola tadi itu kamu mengerti atau tidak? Kamu mengerti dong? Atau tidak? Jadi yang termasuk berpikir komputasional, dekomposisi itu seperti tadi, urutannya seperti tadi. Ini cara berpikirnya komputer itu seperti ini: membuka rumput, menghubungkan wifi, mengetik kata di kolom pencarian, lalu dia memberikan jawaban. Setelah kita memberikan instruksi semua ini dulu, baru dia bisa memberikan jawaban. Kalau menentukan polanya adalah kita selalu mengetiknya di bagian pencarian.
Nah, kalau abstraksi itu mengabaikan cerita yang tidak relevan. Contohnya seperti tadi itu. Contohnya di mana kamu punya tadi? Tidak ada lagi. Nah, kamu sudah kasih keluar kan tadi? Oh ini. Ini. Di sini kan tadi ketika Gisel mereka cari arti kata berpikir komputasional, ada banyak-banyak tuh di sini. Banyak-banyak yang muncul di sini. Tetapi yang akan Gisel baca itu arti dari berpikir komputasional adalah yang berwarna hitam ini. Biru atau hitam? Yang dikasih warna biru ini. Yang lain ini tidak usah dibaca. Jadi itulah komputer. Yang ini tidak usah dibaca. Kita mengabaikan hal-hal yang lain yang ini. Proses ini melibatkan 4 langkah utama. Itu tidak usah dibaca. Kita mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Jadi misalnya ada muncul gambar-gambar yang lain ini, kita abaikan. Kita fokus di yang apa ini? Yang berwarna biru ini. Kita abaikan gambar-gambar yang muncul ini. Kita fokus di bagian yang berwarna biru. Karena warna biru itu merupakan arti dari berpikir komputasional. Itu yang namanya abstraksi. Mengabaikan gambar-gambar yang muncul. Oke. Lalu yang berikut itu adalah algoritma. Algoritma itu adalah membuat langkah yang teratur. Kalau algoritma ini dia agak beda-beda tipis dengan dia komposisi. Jadi algoritma ini dulu nggak sebentar kamu kerjain nanti. Algoritma itu membuat langkah teratur. Itu yang pertama, menyalakan Chromebook, buka browser, menyalakan Chromebook, tadi dia punya langsung di sini, membuka Google Chrome, browser misalnya Chrome atau Firefox sama saja. Lalu ketika tadi kolom pencarian seperti tadi itu, lalu baca arti yang ada sesuai yang kita baca. Dia agak mirip-mirip dengan algoritma, dia komposisi. Tapi dia komposisi itu memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Sedangkan algoritma itu kita tuliskan dia punya langkah-langkahnya secara teratur. Ini dia agak mirip-mirip dengan di sini. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Ibu kasih contoh satu lagi dulu supaya kamu lebih paham lagi ya. Kamu pernah menyelesaikan masalah ini? Masalah matematika soal cerita? Pernah menyelesaikan masalah matematika soal cerita atau tidak? Pernah ya? Ibu akan bacakan salah satu contoh soal cerita ini baru kita sama-sama menyusunnya, menyelesaikannya atau menghubungkannya apa tadi? Dengan 4 pilar berpikir komputasional tadi, Jadi contoh, ibu baca soalnya. Ani membeli 2 pensil seharga bisa ditulis. Ani membeli 2 pensil seharga 2.000 per pensil. Ani membeli 2 pensil seharga 2.000 per pensil. Dan 3 buku seharga 5.000 per buku. Berapa total yang harus dibayar Ani? Jangan jawab dulu. Nanti kita uraikan dia uraikan dia dalam berpikir komputasional. Ani membeli 2 pensil seharga 2.000 per pensil dan 3 buku seharga 5.000 per buku.
berapa total uang yang harus dibayar Ani? Oh, Bogor, Kak. Nah, sekarang, ya, jawabannya kamu mungkin sudah tahu. Tapi sekarang, kalau dekomposisi, yang pertama apa yang kamu lakukan? Dekomposisi, kalau dekomposisi seperti contoh yang tadi itu, apa yang kamu lakukan? Menghitung. Menghitung apa? Menghitung jumlah uang. Jumlah. Yang pertama yang kau tulis di bagian dekomposisi itu apa? Membaca jumlah harga. Jumlah harga. Ya, harga apa? Harga barang. Barang apa? Maksudnya dari pensil. Pensil. Harga pensil. Oke, yang pertama yang kau tulis pasti ya harga tadi. Harga apa saja tadi? Ani membeli 2 pensil dengan harga 1 pensilnya 2.000. Membeli 5 buku dengan harga 1 bukunya 5.000. 5.000 membeli 3.000. Membeli 3 buku dengan harga 1 bukunya 5.000. Maka yang aku tulis di dekomposisi itu adalah tulis harga apa tadi? Harga buku dan pensil. Iya, harga pensil berarti harga pensil 2.000. pensil 1 pensil sama dengan 2.000. Lalu apa lagi? Buku. 1 harga buku, harga 1 buku 1 buku 5.000. 5.000. Nah, lalu 3 buku kenapa 5.000? 15. Lalu yang ditanyakan itu adalah total harga semua ya. Ini 3 buku. 3 buku sama dengan titik-titik. Lalu ini 2 buku sama dengan titik-titik. Nah, jadi yang engkau tulis di dekomposisi itu, di dekomposisi itu ada enggak? Seperti yang biasa kita lakukan itu diketahui apa saja, diketahui apa saja yang ada di dalam soal itu. Jadi diketahui harga 1 pensil 2.000, harga 3 pensilnya berapa? 2 pensilnya harga 1 pensil 2.000, harga 2 pensilnya berapa? Lalu harga 1 buku 5.000, harga 3 bukunya berapa? Jadi di dekomposisi ini kita tulisnya seperti diketahui ya, diketahui dan ditanya. Itu kita tulis di sini. Di bagian dekomposisi itu kita tulisnya harga 1 pensil ini 2 pensil berapa? Pensil berapa? Kalau harga 1 buku 5.000, harga 3 bukunya berapa? Total harganya berapa? Nah, itu di dekomposisi. Lalu polanya bagaimana? Kalau di bagian polanya bagaimana? Siapa bisa? Polanya itu bagaimana cara untuk bisa menentukan dia punya hasil? Itu dia punya pola. Itu apa? Untuk mendapatkan harga totalnya itu kamu caranya bagaimana? Itu yang jumlah Barang. harga barang, lalu untuk mendapatkan hasil itu bagaimana caranya? 2.000 kali 2 2.000 kali 2 tambah 5.000 kali 3. Iya. 2.000 kali 2 tambah 5.000 kali 3. 5.000 kali 3. Oke. Ini pola. Ini yang disebut pola. Nah, kalau 2.000 itu apa? 2.000 itu. 2.000, 5.000 itu apa? 2.000, 5.000 itu harga apa? Harga barang satuan ya, harga satuan. Kalau 2 ini dengan 3 ini? 2 dengan 3 itu apa? 2 itu harga pensil. Harga kan? Harga itu kan di sini 2.000. 2 ini Benda. ya, bendanya jumlah barangnya ya. Jumlah barang.
jumlah barang. Nah itu polanya, pola itu caranya. Tadi juga seperti kau buka HP, cara bukanya kau harus bikin dia punya pola dulu tadi itu. Maka pola untuk menyelesaikan ini adalah harga disatukan kali jumlah barang. Bagaimana cara mendapatkan hasilnya itu? Sampai di sini paham? Paham. Oke. Nah abstraksinya, ambil informasi yang penting, abaikan cerita tambahan yang dibutuhkan. Jadi yang aku ambil di sini itu harga satuan dengan jumlah barang. Abaikan siapa yang membeli. Tadi siapa yang beli? Itu dia melupakan, dia juga tidak apa-apa karena dia tidak akan berpengaruh. Dia tidak akan berpengaruh sebentar dia punya hasilnya itu tidak pengaruh. Jadi yang aku ambil itu adalah dua yang engkau lihat itu dua jumlah barang harga satuan, harga barang jumlah barang dan harga satuannya. Siapa yang beli itu engkau tidak bisa abaikan saja. Nah itu di abstraksi ya. Abstraksi itu fokus saja fokus di 2000, 5.000 dengan 3 tadi. Nah, itu di abstraksi. Lalu di algoritma itu caranya. Cara yang paling pertama yang kamu lakukan itu apa? Yang paling pertama kamu hitung itu apa? Harga barang. Harga Pensil. iya, misalnya harga pensil. Caranya bagaimana tadi? Bagaimana caranya? Ini ya, satu di sini ya. Algoritma. Yang paling engkau lakukan yaitu untuk mendapatkan hasil tadi itu. Berarti cari dulu total harga pensil. Kan barangnya ada 2 pensil. Itu sama dengan 2 kali 2.000. Lalu total harga seperti ini kan? Ini kan total harga ini. Ya kamu jawab kan? Ini kan jadi total harga toh. Total harga buku kanan berapa? 3 kali 5.000. Iya, 3 kali 5.000. Lalu hasilnya baru ditambahkan toh. Tambahkan hasilnya ini 4.000. Ini 15.000. Sehingga hasilnya adalah 19.000. Ya, 19.000. Jadi itu contoh berpikir komputasional dengan menggunakan 4 pilar dalam contoh menyelesaikan soal tadi itu adalah seperti ini. Kalau dia komposisi, aku tulis harga satu pensil, harga satu buku, total harga berapa, itu di komposisinya. Lalu pola itu bagaimana cara aku mendapatkan hasil itu, yaitu harga satuan kali jumlah barang. Lalu kalau di abstraksi, abaikan siapa yang membelinya, abaikan yang membeli itu tadi itu abaikan. Fokus saja di harga barang 2.000, 5.000 dengan jumlah barangnya. Lalu di algoritma itu cara kerjanya. Dari cara kerjanya itu total harga pensil, total harga barang, lalu jumlah seluruh. Sampai di sini bisa? Bisa. Sekarang dari 2 contoh itu kamu kerja dalam kelompok itu ya. Nanti kamu punya dekomposisi. Kamu punya dekomposisi, kamu punya pola, menentukan pola, kamu punya abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang sepele. Lalu kamu punya algoritma. Ibu akan kasih masalah. Masalah yang akan kamu bahas adalah masalah yang akan kamu bahas adalah
melaksanakan piket kelas. Mudah tak itu? Apa itu? Masalah yang akan kamu bahas adalah melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Oke. Sekarang kerjakan dalam kelompok. Mereka punya dekomposisi. Jadi kalau di dekomposisi melaksanakan piket kelas itu apa saja yang kamu lakukan? Ibu. Iya, satu orang tulis. Sebentar satu orang yang baca. Melaksanakan piket kelas. Jadi berembuk dengan teman di dalam kelompok, Kamu punya dekomposisi, melaksanakan piket kelas itu berarti apa saja yang kamu lakukan? Kamu punya menentukan pola. Polanya bagaimana kalau menurut melaksanakan piket kelas itu? Kalau pola itu tidak terlalu sulit-sulit amat, Kamu punya abstraksi, mengabaikan hal-hal yang sepele. Fokus pada yang sepele atau tidak penting. Fokus pada hal yang penting. Lalu yang kamu punya urutan melaksanakan piket kelas. Sampai piket kelas berarti hasil akhirnya itu apa? Bersih. Iya, kelas yang bersih. Sampai akhirnya kelas yang bersih itu bagaimana? Oke, 10 menit. Iya. Oke, nanti sebentar baru ini satu orang yang kita presentasi seperti biasa. Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Mulai tulis sudah. Oke, cepat. 10 menit saja ya. Jadi kalau di algoritma ya. Terus. Ya. Jadi nanti hal yang disepelekan tadi itu tidak usah ditulis. Cukup saja tulis hal-hal yang penting yang perlu dipegang atau dilihat saat kamu melaksanakan piket kelas. Mana polanya bagaimana? Pola. Kalau kita melaksanakan piket kelas berarti polanya itu bagaimana? Setiap hari kita melaksanakan piket. Kamu punya piket kelas di sini tuh polanya bagaimana? Contohnya hari Senin sampai Sabtu itu bagaimana? Pola itu artinya maksudnya dia punya caranya itu kan? Cara. Apakah setiap hari yang melaksanakan itu sama? Piket kelas itu sama atau berbeda? Ambil contoh di kamu punya kelas yang biasa bisa lakukan.
Jangan situasi. Orang dengan makanan itu tidak sama. Mana kamu? Kamu yang tadi apa? Laksanakan pikir. Sudah? Mana? Oh ya, ini kan yang preloknya sudah. Oke. Kan yang preloknya sudah. Mana? Ampun. Apa saja yang kau lakukan itu kan? Yang kau lakukan itu sama tidak? Supaya kelas itu yang kamu lakukan itu sama tidak setiap hari? Sama atau tidak? Sama tuh menyapu. Hal yang kamu lakukan kan sama. Menyapu, lap meja atau meja itu kan sama setiap hari. Jadi itu kok salah satu polanya. Orangnya berbeda tetapi pekerjaan yang kamu lakukan itu sama. Kalau yang kamu punya ini kan mengabaikan itu, mengabaikan hak ya, melaksanakan pikir bersama-sama. Itu hak betul yang punya itu. Lalu apa lagi? Abaikan siapa yang datang lebih dulu atau terlambat itu diabaikan. Yang penting kelasnya bersih. Berarti dia abaikan yang datang lebih dulu atau yang abaikan mempermasalahkan orang yang datang dulu, orang yang datang terlambat. Yang penting kelasnya bersih. Orang yang datang Terlambat atau yang lebih dulu datang, yang penting kelasnya lebih dulu. Bisa ya? Oke, 2 menit lagi kita bercanda.
juga. Itu hanya kan kamu dekomposisi toh, memecahkan masalah yang besar. Masalahnya itu kamu mau melaksanakan pikir kelas. Apa saja yang kamu lakukan. Urutan itu tuh kamu punya itu kamu tulis. Fani yang mereka punya itu algoritma itu. Kamu tulis saja apa saja yang kamu lakukan supaya kelasnya bersih. Memecah masalah yang besar menjadi masalah yang kecil. Jadi yang kamu lakukan secara umum supaya kelas bersih itu kamu bikin apa saja. Kalau kamu tulis itu seperti urutannya. Jadi di algoritma itu. Kalau dekomposisi itu hanya memecah masalah yang besar dari kecil. Itu masalahnya yang utamanya itu adalah melaksanakan piket kelas. Apa saja yang kamu lakukan sehingga kelasnya bersih. Nah, itu yang kamu tulis. Apa saja? Ya, terus. Ya. Ya. Mereka punya algoritma. Ya, kamu punya abstraksi. Tulis di sini abstraksi. Kamu tulis di situ algoritma. Kamu punya tulis menentukan pola. Abstraksi. Abstraksi itu mengabaikan hal-hal sepele atau tidak penting. Abstraksi. Oh, gitu ya. Terus. Apa lagi? Iya, terus. Membantu kelas dengan cara. Iya. Itu yang terakhir. Yang ini? Diskusi kelompok kami membacakan frame silakan. Posisi tentang apa dulu? Tentang melaksanakan pikir kelas. Ya. Yang lain ini ya, yang lain perhatikan supaya misalnya ada pertanyaan atau apa. Satu,
memecah masalah yang besar, masalah besar atau masalah utamanya itu melaksanakan piket kelas dengan masalah menjadi yang lebih kecil lagi. Jadi dalam hal ini kalau kita melaksanakan piket kelas, maka apa saja yang kita lakukan supaya kelasnya bersih? Maka diantaranya menyapu kelas, mengepel lantai, melap meja dan kursi, membuka jendela, dan mengatur meja dan kursi. Seperti itu ya. Bisa diterima apa ini? Bisa. Oke. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok menentukan pola. Selamat pagi, Oke. kami dari kelompok menentukan pola mau menghasilkan tugas kami. Ya. Bacakan saya silakan. 1. Pekerjaan yang dilakukannya sama. Ya. 2. Tugas piket mereka harinya adanya tidak sama. Ya. 3. Orang yang menyapu juga tidak sama. Ya. Udah. Oke. Biasa, terima kasih. Apa ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi mereka punya itu pola yang kita lakukan supaya kelasnya bersih. Itu adalah polanya itu. Setiap hari di kita kelas itu kan yang tugas piket orangnya beda-beda toh? Ya, Bu. Dibagi orangnya beda-beda setiap hari. Tetapi yang kamu lakukan pekerjaan supaya kelasnya bersih itu sama atau tidak? Sama yaitu tetap sapu, tetap ngepel, tetap perhatikan di sini dulu Kak. Pekerjaan yang kita lakukan itu tetap menyapu sama, mengepel sama, melap meja sama, mengatur meja berdiri sama ya. Jadi polanya itu tetap sama, pekerjaannya sama, tetapi orang yang melaksanakannya berbeda. Itulah polanya. Oke, tidak ada pertanyaan, kita tepuk tangan untuk mereka. Oke, kelompok berikut. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Obi. Kami dari kelompok telah hasil diskusi tugas kami yang membaca dan saya persilakan. Oke, Hal yang penting, laksanakan piket bersama-sama. ya, 2. Hal yang tidak penting, abaikan orang yang terlambat dan terlebih dahulu. iya, Saya ya. Apakah ada pertanyaan? tidak ada. Sekian hasil presentasi kami. Kamu yang pertama tadi apa? Laksanakan piket bersama-sama. Ya, melaksanakannya secara bersama-sama. Yang kedua, Abaikan orang yang Abaikan. terlambat dan terlebih dahulu. yang lebih dulu atau yang terlambat ya. Yang penting. Jadi hal ada pertanyaan? Tidak ada. Betul tidak nih? Oke. Jadi bagian abstraksi atau mengabaikan hal-hal sepele itu adalah yang pertama, kita harus melaksanakannya secara bersama-sama. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya bersih, apa lagi? Cepat ringan. Iya, cepat selesai tugasnya. Jadi hal yang harus kita perhatikan adalah melaksanakannya secara bersama-sama supaya pekerjaan piket kelasnya cepat selesai. Lalu yang hal sepele yang kita abaikan itu adalah kamu ini datang terlambat, kamu ini datang lebih dulu. Itu kita abaikan. Yang penting kita melaksanakannya secara bersama-sama. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, duduk. Kita tepuk tangan untuk mereka. Oke, sekarang kelompok terakhir. Yang algoritma. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami mau melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Yang membacakan saya persilakan. Ya. Melaksanakan piket kelas. 1. Datang tepat waktu. Ya. 2. Mengambil kunci kelas. 3. Membuka kelas. 4. Menaruh tas di meja. 5. Mengambil sapu hijau. 6. Menyapu hingga bersih. 7.
7. Mengambil kain per. 8. Membasahkan kain per. 9. Memeras kain per hingga agak kering. 10. Mengepel hingga lantai bersih. 11. Telah siap dipakai untuk belajar. Apa ada pertanyaan? Oke, jadi mereka punya itu jelas ya. Mereka kalau algoritma itu dia mengurutkan pekerjaan dari yang pertama sampai terakhir supaya kelasnya bersih. Maksudnya dalam hal ini melaksanakan piket kelas tadi, dia mengurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi urutannya seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita dari algoritma tadi itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kalau begitu tepuk tangan teman-teman. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan tentang apa nih? Kita baca apa tadi? Kita punya materi Iya, berpikir komputasional dalam kehidupan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, siapa mau apa saja yang sudah kita pelajari? Mengenal empat prinsip. Kita 4 prinsip berpikir komput. Iya. Iya. Mengenal 4 prinsip atau 4 pilar berpikir komputasional. Tapi sebelum itu apa? Tadi yang saya suruh kamu apa tadi? Mencari di buku tadi itu. Iya, apa arti dari berpikir komputasional atau pengertian berpikir komputasional? Kamu masih ingat pengertian berpikir komputasional tadi itu apa? Berpikir seperti secara logika. Seperti manusia. Berpikir komputasional artinya Membantu menyelesaikan masalah sehari-hari lebih cepat. berpikir seperti cara kerja secara apa tadi? Komputer. Menyelesaikan masalah dengan berpikir logis, terstruktur, runtut seperti cara kerja komputer. Nah, ada 4 prinsip atau 4 pilar berpikir komputasional tadi itu apa saja tadi? Dekomposisi, abstraksi, Algoritma. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi. Menguraikan masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah. Iya, memecahkan masalah-masalah yang lebih besar atau lebih kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil. Kalau menentukan pola, Menggali bola atau permasalahan dari suatu masalah. iya, membuat pola dari masalah yang yang mau kita pecahkan itu pola penyelesaiannya seperti apa. Kalau abstraksi, Mengabaikan hal yang tidak penting. iya, mengabaikan hal yang tidak penting. Kalau algoritma, Langkah-langkah. ya langkah-langkah Untuk menyelesaikan masalah. Hah? Langkah-langkah teratur atau berurutan untuk menyelesaikan masalah yang mau kita pecahkan tadi. Baik, jadi itu adalah materi kita hari ini, yaitu berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada pengertiannya dan juga ada pilar atau prinsip berpikir komputasional tadi. Oke, jadi sebelum kita menutupnya dengan doa, Ibu mau memberikan tugas. Tugas kamu punya di rumah adalah uraikan berpikir komputasional, dekomposisi, menentukan pola, abstraksi, algoritma. Itu masalahnya adalah masalahnya, Bu? Hah? Uraikan. Iya, uraikan
berpikir komputasional di Chromebook. Atau yang contoh satu lagi tadi itu menyelesaikan soal cerita matematika. Nah, masalah yang kamu jadi PR kamu itu adalah menyimpan file di komputer. Jadi di komposisi itu apa saja yang kamu lakukan? Guys, Obi, apa saja yang kamu lakukan ketika menyimpan file di komputer?